Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 442. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala. Jadi yang kemarin an Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, itu ucapan Abdullah ibnu Mas'ud, bukan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang bawahnya wa anil Abbas ibni Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, dari Abbas ibni Abdul Muthalib. Abbas siapanya Nabi? Pamannya Nabi yang masuk Islam. Satu lagi yang masuk Islam, Hamzah. Dari Al-Abbas ibni Abdul Muthalib radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, bersabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, hal tadruna kam bainas samai wal ardi, apakah kalian tahu berapa jarak antara langit-langit dan bumi? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, kami mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, kemudian beliau menjawab, bainahuma masiratu khamsimi'ati sanatin, antara langit dan bumi itu jaraknya adalah perjalanan 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsimi'ati sanatin, dan antara langit yang satu ke langit yang di atasnya adalah 500 tahun perjalanan jaraknya. Wa kisafu kulli sama'in, dan tebal setiap langit masiratu khamsimi'ati sanatin, adalah perjalanan 500 tahun. Jadi langit itu benda padat atau gimana? Tebalnya langit. Allahu a'lam. Wa bainas sama'i as-sabi'ati wal arsy bahrun, dan antara langit yang ketujuh dengan al-arsy itu ada samudera. Yang lafaz di sini tidak disebutkan kursi. Ya, kemarin kan disebutkan kursi, setelah langit yang ketujuh ada kursi. Ini langsung langit yang ketujuh ke arsy. Ada samudera. Baina asfaliha wa a'laha kama baina samai wal ardi, antara asfalihi wa a'lahu, samudera itu yang paling titik terbawahnya dengan yang paling atasnya itu jaraknya seperti antara langit dan bumi, berarti 500 tahun juga. Wallahu fawqa dzalika, dan Allah itu di atas yang demikian itu
La yakhfa alai syai'un, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi min a'mali bani Adam, dari perbuatan-perbuatan anak Adam. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Tapi lafaz tersebut yang disebutkan oleh penulis dalam footnote, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa dha'afahu al-Albani fi as-silsilati ad-dha'ifah. Lafaz yang terakhir tadi didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Penjelasan pensyarah. Hal tadruna, apakah kalian mengetahui akhraja al-akhbara bisighatil istifham. Beliau memberikan kabar dengan bentuk pertanyaan, liyakun ablagha fin nufus, supaya lebih mengena di dalam jiwa. Allah wa rasuluhu a'lam. Lafaz Allah wa rasuluhu a'lam, isnadul ilmi ila rasul alaihi salatu wasalam, penyandaran ilmu kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, innama yakunu fi hayatihi, ketika beliau masih hidup. Amma ba'da wafatihi, adapun setelah wafatnya beliau, fayuqalu Allahu a'lam faqat, maka cukup dikatakan Allahu a'lam, cukup dijawab Allahu a'lam saja. Dan jawaban Allahu a'lam itu adalah nisful ilmi, adalah separuh dari ilmu. Jadi tidak perlu memaksakan diri ketika ditanya tentang sesuatu tidak tahu jawabannya, memaksakan diri untuk menjawabnya. Ya, kalau ditanya sesuatu tidak tahu ilmunya, mending ucapkan Allahu a'lam. Itu lebih meringankan hisabnya kelak. Kemudian lafaz kisafu kulli sama'in, ai al-kisafu wa asumku wal wildu. Al-kisafu adalah asumku, ketebalan, wal wildu, tebal sama. Al-mana al-ijmali lil hadits, mana secara umum dari hadis di atas. Yukhbiru alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam yukhbiru, mengkhabarkan, anil makhluqati al-ulwiyah, dari makhluk-makhluk Allah yang di atas, yang tinggi sana. Min haitsu azamatuha, dari sisi kebesarannya, wa sa'atuha, dan luasnya, wa tabaudu ma baina ajramiha, dan dari sisi tabaudu ma baina ajramiha. Apa makna ajramiha, Mas Alvin? Tidak ketemu di kamus ya? Makna yang sesuai. Jarimah kriminal, ini ajramiha belum ketemu. Iya, ajramiha. Artinya apa? Apa hubungannya tabaudu ma baina ajramiha kok? Astene lafaz iki nek dimanano kriminal kan ora nyambung. Jisem. Terus terjemahe wa tabaudu ma baina ajramiha. Dan menjelaskan dari saling menjauhnya, saling berjauhannya antara satu titik ke titik yang lainnya. Terjemahan kayak Mas Alvin, tabaudu ma baina ajramiha. Saling berjauhannya antarane wujud-wujud makhluk-makhluk yang tinggi ku mau. Fayuhbiru, maka beliau alaihi salatu wasallam mengkhabarkan annas samawati sab'u tibakin. Maka beliau alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya langit-langit itu 7 lapisan, ba'duha fawqa ba'din, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Surat At-Talaq ayat terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun.
Allah lah yang telah menciptakan 7 langit dan bumi juga yang semisalnya. Wa anna masafata irtifaiha, dan sesungguhnya jarak tingginya dari bumi anil ardi masiratu khamsimi'ati amin, adalah 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'in wallati taliha masafatu khamsimi'ati amin, dan antara setiap langit dan langit berikutnya itu perjalanan 500 tahun. Wasumku kulli sama'in, dan ketebalan setiap langit masiratu khamsimi'ati amin, adalah perjalanan 500 tahun. Wa fawqas sama'i as-sabi'ati al-kursi, dan di atas langit yang ketujuh itu ada al-kursi. Wa fawqal kursi al-bahru, dan di atas al-kursi itu ada laut, ada samudera. Nah, pertanyaannya, air yang turun hujan itu air dari mana? Air laut yang menguap apa air dari samudera yang di atas kursi? Yakin? Itu mau dari laut, ini dari langit. Sebenarnya di Mas Aris. Nah, sing dari kan teorinya ketika sekolah kan air laut menguap, ya Mas Alvin. Dari penelitian begitu. Wasama idzatir roji artinya apa? Rojiun. Berarti air dari laut menguap. Berarti air dari, ya takokno meneh sing luwih ngerti ya, Sok. Teori air laut menguap iki bener apa ora? Allahu a'lam. Wa fawqal kursi al-bahru, dan di atas al-kursi itu ada al-bahru samudra, bainahu. Wa fawqal bahri wa fawqal kursi al-bahru, bainahu wa bainahu. Maksudnya antara kursi dengan samudra. Antara kursi dengan samudra itu masiratu khamsimi'ati amin, adalah 500 tahun perjalanan jaraknya. Wa umkul bahri, dan dalamnya samudra itu kama bainas sama'i wal ardi, sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Wa fawqal bahri, dan di atas al-bahr samudra al-arsyu, ada al-arsy. Wallahu fawqa al-arsy, dan Allah itu berada di atas al-arsy, la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atasnya, min a'mali bani Adam, dari perbuatan-perbuatan anak Adam. Jadi begitu sempurnanya ilmu Allah dengan jarak yang begitu jauhnya, tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmunya. Jadi kalau ada seseorang yang mengetahui yang seperti ini, dia mendapatkan taufik, dia mau bermaksiat tentunya pikir-pikir bahwasanya Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Juga dia akan bersemangat meskipun di malam hari gelap, tidak ada yang mengetahui, dia akan semangat untuk tetap melakukan ketaatan meskipun tidak ada manusia yang mengetahuinya. Itu orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Munasabatu hadainil haditsaini lil bab, hubungan dua hadis ini terhadap al-bab, bayanu azamatillahi subhanahu wa qudratihi al-bahirati, penjelasan tentang keagungan Allah dan kemampuannya al-bahirah. Al-bahirah apa? Apa Mas Haris? Bahirah.
Wa qudratihi al-bahirati, dan kemampuan Allah yang kok burhan penjelasan, bahirah menakjubkan, cemerlang, kemampuan Allah yang cemerlang, ya, yang menakjubkan, spektakuler, dan kemampuan Allah yang spektakuler, yang luar biasa. Wa uluwi ala makhluqatihi wa ilmihi wa bi akhwalihim, dan penjelasan tentang ketinggian Allah di atas makhluk-makhluknya, dan penjelasan tentang ilmu Allah dengan keadaan-keadaan mereka. Jadi Allah itu ada di atas makhluk-makhluknya. Ma yustafadu minal haditsaini, apa yang diambil faedah dari dua hadis di atas. Yang pertama, fihi ma bayanu 'azamatillahi wa qudratihi. Dalam dua hadis di atas ada penjelasan tentang keagungan Allah dan kemampuannya, kudrahnya. Wa wujubu ifradihi bil ibadah, dan wajib mengesahkan Allah dalam masalah peribadahan. Yang kedua, fihi ma bayanu sifatil ajram al-ulwiyah wa adhamatiha wa tisaiha wa tabaudi aqtariha. Dalam dua hadis di atas penjelasan tentang sifat makhluk Allah yang tinggi. Itu ya tadi ya, ijram. Makhluk Allah yang tinggi, yang di atas, wa adhamatiha, dan agungnya makhluk Allah tersebut, wattisaiha, dan luasnya makhluk Allah tersebut, watabaudi aqtariha, dan begitu jauhnya sisi-sisi makhluk Allah tersebut. Yang ketiga, fihima, dalam dua hadis di atas, ar-raddu, ada bantahan al-wadhihu yang sangat jelas ala ahli nadhariyat al-hadisah, bantahan terhadap ahlu nadhariyat al-hadisah, mereka yang ahli dalam teori al-hadisah, teori-teori baru, alladzina la yu'minuna biwujudis samawati wal kursi wal arsy, yang mana mereka tidak beriman, tidak mempercayai dengan adanya langit-langit, tidak percaya adanya kursi dan arsy. Wa yasumuna anal kauna al-ulwiyya, dan mereka menyangka bahwasanya alam atas itu fadhaun wa kawakibu faqat, hanya sekedar tempat terbuka dan bintang-bintang semata. Jadi langit menurut mereka itu hanya sekedar, itu adalah batas pandang yang bisa dilihat oleh manusia. Mana ya? Langit itu cuma batas pandang yang bisa dilihat oleh manusia. Itu ahli an-nadhariyat al-hadisah. Yang keempat, fima, dalam dua hadis di atas, isbatu uluwillah, penetapan tentang tingginya Allah ala khalqihi, atas makhluk-makhluknya, bidzatihi al-muqaddasati, dengan zat yang disucikan. Khilafa ma tas'umuhu al-jahmiyah, berbeda dengan apa yang disangka oleh orang-orang Jahmiyah. Pengikut siapa Jahmiyah? Jahm Ibni Safwan. Keyakinan mereka dalam masalah nama dan sifat menghilangkan. Orang-orang Jahmiyah tidak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Wal Mu'tazilah, karena orang Mu'tazilah menetapkan nama tanpa sifat. Jadi Allah itu namanya alimun bila ilmin. Piye iku? Wal Asy'ariyah, dan orang-orang Asy'ariyah, orang-orang yang ada di sekitar kita yang senantiasa menyanyikan lagu Allah wujud kita baqa,
Mukhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wa daniyat qudrat iradat. Tidak ada penetapan Allah di atas langit. Alladzina yanfauna uluwallahi ala khalqihi, yang mereka itu menafikan sifat tingginya Allah atas makhluk-makhluknya. Itu berbeda dengan keyakinan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kalau orang-orang Jama'atul Tabligh keyakinannya seperti apa? Ya, keyakinannya tentang Allah. Allah di mana? Iya, Allah di mana kok? Durung pernah ngetes berarti. Mereka meyakini Allah itu ada di mana-mana. Iya. Ya Allah wujudun bila makanin. Allah itu ada tapi gak butuh tempat. Nek awakmu netepno Allah di atas berarti awakmu madakno makhluk. Jadi orang-orang Jama'atul Tabligh itu meyakini Allah itu ada di mana-mana. Tapi kayaknya sekarang ini jarang ya. Jamaah kompor. Gak pernah lihat ya? Dulu waktu awal-awal itu sering sekali melihat mereka keliling dari satu masjid ke masjid lainnya. Jadi mereka itu menafikan adanya Allah di atas langit. Yang kelima, itu kurang alif, fihima. Fihim, kurang alif ya. Dalam dua hadis di atas, isbatu ilmillahi al-muhitu bikulli syai'in, penetapan ilmunya Allah al-muhit yang meliputi bikulli syai'in terhadap segala sesuatu ma'a'uluwihi fauqa makhlukatihi, bersamaan dengan tingginya Allah di atas makhluk-makhluknya. Jadi Allah itu di atas sana paling jauh, tapi ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terluput dari ilmunya. Yang terakhir, fihima, dalam dua hadis di atas, masyru'iyatu bayani hadhil haqa'iq al-azimah linnas, pensyariatan menjelaskan hakikat yang agung ini kepada manusia. Liya'rifu, supaya mereka faham, tahu azamatallahi, keagungan Allah, wa qudratahu, dan kemampuan Allah. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Wallahu ta'ala alam. Dan semoga sholawat serta salam, sholawat Allah dan salamnya atas Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah, kitabnya sudah selesai. Jadi terus libur lagi, biar. Akhirnya dino. Selasa itu, Senin itu 29. Senin 28. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta